Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, siapa yang sesungguhnya sedang bernafas di dalam dirimu? Nafasmu bergerak tanpa perintahmu, jantungmu berdetak tanpa engkau suruh, dan di balik setiap hembusan ada sesuatu yang tak terlihat, sedang hidup melalui dirimu. Dunia mengajarkanmu untuk mencari keluar, tapi jalan sejati justru dimulai ke dalam. Di balik diamnya nafas tersembunyi rahasia yang lebih tua dari waktu, lebih halus dari cahaya. Malam ini mari kita menelusuri hakikat terdalam manusia, menyingkap tabir antara tubuh dan ruh, antara aku dan yang menghidupkan aku. Inilah perjalanan menuju hakikat nafas ruh, jalan mengenal diri sejati. Bab 1, nafas pertama, pintu menuju rahasia kehidupan. Pernahkah engkau memperhatikan sesuatu yang paling dekat denganmu, namun paling sering kau lupakan, nafasmu sendiri? Ia datang tanpa kau undang, pergi tanpa kau tahan, dan di sanalah rahasia kehidupan bersemayam. Setiap tarikan nafas bukan sekadar udara yang memasuki paru-paru, melainkan isyarat dari kehendak ilahi yang menyalakan hidup dalam dirimu. Ketika engkau lahir, bukan tubuh yang lebih dulu hidup, melainkan ruh yang meniupkan kehidupan ke dalam tanah yang disebut jasad. Maka di balik setiap hembusan nafas, sesungguhnya ada sentuhan lembut dari Tuhan yang tak pernah berhenti berkunjung ke dalam dirimu. Nafas adalah bahasa halus dari Sang Pencipta yang berbicara tanpa suara. Bahasa yang hanya dapat didengar oleh hati yang tenang dan batin yang sadar. Ia adalah zikir alami yang tak pernah berhenti, bahkan ketika bibir diam dan pikiran lupa. Dan disitulah rahasia kehadirannya. Selalu dekat, selalu nyata, selalu bernafas melalui dirimu. Namun manusia jarang menyadarinya. Kita sibuk mengejar suara dunia, sibuk memikirkan masa depan, sibuk memeluk ketakutan. Kita lupa bahwa di antara dua helaan nafas, Tuhan sedang menunggu untuk dikenal. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menjemput kasih-Nya. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, engkau sedang mengembalikan dirimu kepadanya. Begitu lembut cara Tuhan mengajar kita tentang ketergantungan, tanpa paksaan, tanpa perintah, hanya lewat irama yang terus berulang, masuk dan keluar, hidup dan kembali, hadir dan lenyap. Bila engkau merenung dalam keheningan, perlahan engkau akan mengerti bahwa engkau bukanlah yang bernafas, melainkan ada yang bernafas melalui dirimu. Di titik itu, ego mulai retak, dan rahasia tauhid pun mulai menyala di dalam dada. Cobalah berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup. Tutup mata, rasakan tarikan dan hembusan nafasmu dengan kesadaran penuh. Di sana engkau akan temukan sesuatu yang tidak bergerak, tapi menghidupkan gerakan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi menyalakan cahaya. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk, tapi menjadi sumber dari segala bentuk. Itulah ruh, bagian suci dari dirimu yang berasal darinya dan senantiasa ingin kembali kepada asalnya. Nafas hanyalah jalan bagi ruh untuk menyapa kesadaranmu, agar engkau tak terlalu jauh tersesat dalam tubuh dan dunia. Maka jangan lagi anggap nafas sebagai hal sepele. Ia bukan sekadar tanda hidup, tapi jembatan antara dunia, lahir dan batin, antara yang fana dan yang kekal. Di balik setiap hembusan ada pelajaran tentang melepas, dan di balik setiap tarikan ada pesan tentang menerima. Barang siapa mampu menjaga kesadarannya dalam setiap nafas, maka ia sedang berjalan di jalan ma'rifat, jalan mengenal diri hingga akhirnya mengenal Tuhan. Karena mengenal diri bukan berarti memahami siapa aku dalam dunia, tapi menyadari siapa yang bernafas di dalam aku itu sendiri. Dan ketika engkau benar-benar menyadari bahwa setiap nafas adalah miliknya, engkau akan berhenti merasa memiliki apapun. Tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi haus pengakuan. Sebab engkau telah mengerti bahwa hidup ini bukan perjalanan mencari Tuhan, melainkan perjalanan Tuhan mengenalkan dirinya melalui hidupmu. Nafasmu adalah tanda kasih yang paling lembut darinya, detak kehidupan yang mengingatkanmu untuk terus pulang, setapak demi setapak, menuju asal mula yang abadi. Dia yang maha menghidupkan, yang bernafas dalam segala yang hidup, dan yang kehadirannya tak pernah jauh, bahkan dari nafasmu sendiri. Bab 2, Ruh yang tersembunyi di balik nafas.
Ada sesuatu yang lebih halus dari udara yang keluar masuk dalam tubuhmu, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang sunyi. Ia disebut ruh. Ruh bukanlah benda, bukan pula bayangan. Ia adalah cahaya yang meniupkan kehidupan ke dalam setiap bentuk, yang menjadikan tanah mampu berbicara, bergerak, mencinta, dan berpikir. Ruh adalah rahasia Tuhan yang disembunyikan di balik jasad manusia, agar manusia belajar mengenali asalnya. Ia tidak datang dari bumi, dan karena itu bumi tak bisa menahannya. Ia berasal dari alam yang tidak mengenal waktu, lalu singgah di tubuhmu hanya sebentar, sebagai tamu yang diutus untuk mengingatkan bahwa hidup ini bukan milikmu, melainkan amanah dari Yang Maha Hidup. Setiap kali engkau menarik nafas, sebetulnya engkau sedang menjemput ruh itu agar tetap hadir dan sadar dalam dirimu. Tapi seringkali manusia hanya bernafas tanpa sadar, hidup tanpa makna, berlari tanpa arah. Mereka mengira ruh hanyalah cerita metafisik, padahal ruh adalah inti keberadaan itu sendiri. Ia bukan sekadar kehidupan di dalam tubuh, tapi kesadaran yang memandang melalui mata, mendengar melalui telinga, merasa melalui hati. Ruh tidak pernah tua, tidak pernah lelah, tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut pikiran, ego, dan keinginan yang menebal dari waktu ke waktu. Maka mengenal ruh bukan berarti mencari sesuatu di luar dirimu, tapi menyingkap tabir yang selama ini menutupi cahayanya. Ruh adalah cermin ilahi yang memantulkan wajah Tuhan di dalam dirimu. Namun cermin itu telah berdebu oleh kesibukan dunia, oleh hasrat untuk diakui, oleh keinginan untuk menguasai, oleh rasa takut yang tak berujung. Nafas adalah alat untuk membersihkan debu itu. Setiap hembusan adalah pelepasan, setiap tarikan adalah penyucian. Ketika engkau bernafas dengan kesadaran, engkau sedang mengusap cermin jiwamu, perlahan menyingkap cahaya yang selama ini terpendam. Dan saat cermin itu bersih, engkau akan melihat bukan dirimu, tapi Dia, wajah yang sejak awal telah bersemayam dalam setiap tarikan hidupmu. Namun berhati-hatilah, sebab ruh tidak dapat dikenali melalui pikiran yang ingin menguasai atau kata yang ingin menjelaskan. Ruh hanya bisa disentuh melalui keheningan yang lembut saat pikiran berhenti berdebat dan hati kembali menjadi wadah yang bening. Di dalam diam itulah rahasia tersingkap, bahwa engkau bukanlah tubuh yang memiliki ruh, melainkan ruh yang sedang mengalami kehidupan dalam bentuk tubuh. Tubuh ini hanyalah pakaian sementara, sedang ruh adalah pemakainya yang sejati. Dan ketika pakaian ini suatu hari harus ditinggalkan, ruh tidak mati, ia hanya pulang, seperti embun yang kembali kepada awan. Ketahuilah, ruh di dalam dirimu tidak pernah terpisah dari sumbernya. Ia adalah percikan dari lautan cahaya yang tak terukur, dan nafas adalah jembatan yang menghubungkanmu dengannya. Saat engkau menyadari ini, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang penuh keterpisahan. Engkau akan melihat kehidupan seperti gelombang yang datang dan pergi di atas samudera yang sama, samudera kesadaran ilahi. Dan di titik itu, engkau akan mulai mengenali bahwa rahasia terbesar bukanlah bagaimana caranya menemukan Tuhan di luar sana, tapi bagaimana caranya mengenali bahwa Dia sudah bernafas di dalam dirimu sejak awal segala permulaan. Bab 3. Nafas sebagai jalan makrifat. Makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dibaca atau diajarkan dengan kata, sebab makrifat adalah pengenalan yang lahir dari kesadaran yang hidup. Ia bukan sekadar mengerti, tapi mengalami, bukan sekadar tahu, tapi menyatu. Dan jalan menuju pengenalan itu sesungguhnya sangat dekat, begitu dekat hingga manusia sering luput melihatnya. Jalan itu bernama nafas. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, Tuhan sedang mengajarkan tentang kehadiran, tentang penyerahan, tentang keseimbangan antara menerima dan melepaskan. Tarikan nafas adalah gerak menerima kehidupan, hembusannya adalah tanda mengembalikannya kepada sumber. Siapa yang menyadari kedua gerak ini, dialah yang sedang berjalan di jalan makrifat. Sebab makrifat bukan tentang mencari sesuatu di luar, tapi tentang sadar akan apa yang sedang terjadi di dalam. Bahwa nafas yang keluar masuk di tubuhmu bukanlah milikmu, melainkan milik Dia yang menghidupkan segalanya. Para arif berkata, barang siapa mengenal nafasnya, maka ia mengenal Tuhannya.
Bukan karena nafas itu Tuhan, tapi karena di dalamnya tersimpan hukum dan irama yang mencerminkan kehendak-Nya. Lihatlah bagaimana nafas tidak bisa dipercepat atau diperlambat sesukamu tanpa rasa sesak. Begitu pula hidup. Semuanya berjalan sesuai irama yang telah ditetapkan. Nafas mengajarkan pasrah, bukan dalam arti menyerah tanpa daya, tetapi tunduk dengan kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin-Nya. Dalam setiap tarikan, engkau mengakui kebesaran-Nya. Dalam setiap hembusan, engkau menyerahkan dirimu kembali kepada-Nya. Inilah zikir yang paling halus, zikir yang tidak perlu suara, sebab ia telah berlangsung sejak awal kehidupanmu dimulai. Bila engkau bernafas dengan penuh kesadaran, maka engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dada, kehadiran yang lembut namun pasti. Di sanalah nafas menjadi guru. Ia tidak berbicara dengan kata, tapi dengan kehadiran. Ia mengajarkan bagaimana diam tanpa kehilangan hidup, bagaimana tenang tanpa kehilangan gerak. Setiap helaan nafas mengandung pelajaran tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh, antara yang fana dan yang kekal. Engkau akan menyadari bahwa seluruh alam semesta pun bernafas dalam irama yang sama. Bumi menghirup dan menghembuskan musim. Laut bernafas dengan gelombangnya, bahkan bintang bernafas dengan cahaya yang berdenyut di langit malam. Segalanya tunduk pada hukum yang sama, hukum kehidupan dari Yang Maha Menghidupkan. Namun hanya hati yang sadar yang dapat mendengar musik ilahi itu. Nafas yang tak disadari hanyalah gerak tubuh, tetapi nafas yang disadari adalah pintu kesadaran. Ia membuka mata batin untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Semua saling terhubung, semua berasal dari satu nafas yang sama, nafas ilahi yang memberi hidup kepada seluruh wujud. Ketika kesadaran itu tumbuh, engkau tidak lagi melihat dirimu terpisah dari semesta, sebab engkau menyadari bahwa seluruh ciptaan ini hanyalah berbagai bentuk dari satu kehendak yang sama. Maka makrifat sejati bukanlah ketika engkau tahu siapa Tuhan, melainkan ketika engkau menyadari bahwa tiada yang hidup kecuali dengannya. Dan pada saat itulah nafas menjadi zikir yang tidak pernah berhenti. Tarikanmu adalah Hu, Dia yang Maha Ada, dan hembusanmu adalah Allah. Dia yang menjadi tempat segala kembali. Irama ini terus berlangsung tanpa henti, bahkan ketika engkau tidur, bahkan ketika engkau tidak sadar. Ia adalah tanda bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sekejap pun. Maka jagalah kesadaranmu di antara dua nafas, karena di sanalah letak pintu makrifat terbuka. Ketika engkau mampu hadir di dalam setiap nafas dengan kesadaran penuh, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini kau cari di segala arah. Kehadiran Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah jauh, sebab Ia selalu bernafas di dalam dirimu. Bab 4. Sunyi yang berbicara. Ada saat ketika semua suara berhenti, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang lembut menyelimuti hati. Di sanalah engkau akan mendengar sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar hilang. Suara yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Sunyi bukanlah ketiadaan, tetapi ruang tempat Tuhan berbicara tanpa kata. Dalam sunyi engkau tidak lagi berhadapan dengan dunia, melainkan dengan cermin dari hatimu yang paling dalam. Ia adalah tempat di mana segala kebisingan berhenti dan segala pencarian menemukan arah pulang. Barang siapa mampu berdiam di dalam sunyi, maka ia akan menemukan bahasa Tuhan yang tak terucap, sebab Tuhan tidak membutuhkan suara untuk berbicara. Ia berbicara melalui kehadiran, melalui rasa, melalui getaran yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Namun manusia kerap takut pada kesunyian. Ia lebih memilih kebisingan dunia daripada mendengar keheningan dirinya sendiri. Ia menutupi sunyi dengan percakapan, dengan musik, dengan layar, dengan segala hal yang membuatnya merasa sibuk agar tak perlu mendengarkan panggilan itu. Padahal di dalam sunyi itulah ruhmu sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Ia memanggil dengan lembut, "Kembalilah, engkau telah lama pergi." Tapi panggilan itu sering tertelan oleh riuhnya dunia dan gelombang pikiran yang tak pernah berhenti. Sunyi bukan musuhmu, ia adalah sahabat lama yang menunggu untuk dikenali kembali. Dan hanya ketika engkau berani menatap sunyi tanpa lari,
engkau akan menemukan bahwa di dalam diam ada kehidupan yang jauh lebih nyata daripada semua kebisingan yang pernah kau kejar. Sunyi mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kata. Ia mengajarkan cara mendengar dengan hati, bukan dengan telinga, cara berbicara tanpa suara, dan cara mencintai tanpa syarat. Di dalam sunyi engkau belajar bahwa kehadiran sejati tidak membutuhkan pengakuan, bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak memerlukan ritual yang ramai, tetapi hati yang hening dan sadar. Ketika engkau masuk ke dalam sunyi dengan sepenuh rasa, engkau tidak lagi merasa sendiri. Sebab di sana, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut mengalir dalam dadamu. Kehadiran yang abadi, yang tidak pernah meninggalkanmu. Ia begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Jangan takut dengan sunyi, sebab di dalamnya engkau tidak kehilangan apapun. Justru engkau menemukan segalanya. Sunyi adalah ruang tempat ruhmu dan Tuhan saling menatap tanpa perantara. Tidak ada jarak, tidak ada doa yang harus diucap, tidak ada permintaan yang harus disampaikan. Karena di dalam sunyi, engkau dan Dia tidak lagi dua. Hanya ada satu kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Di titik itu, dunia berhenti berputar, waktu berhenti berjalan, dan engkau hanya menjadi saksi dari sesuatu yang tidak pernah berubah, keberadaan yang kekal. Maka masuklah ke dalam sunyi dengan hati yang lembut. Biarkan segala pikiran tenggelam dalam keheningan. Biarkan segala rasa kembali menjadi bening. Sebab dalam diam yang sempurna, engkau akan mendengar suara yang paling sejati. Bukan suara lidah, bukan gema pikiran, melainkan bisikan dari Yang Maha Ada. Dan ketika engkau telah mendengarnya, engkau tak akan pernah lagi mencari keluar. Karena engkau akan tahu bahwa seluruh kehidupan hanyalah gema dari satu suara yang sama, suara Tuhan yang berbicara di dalam keheningan hatimu. Bab 5. Nafas dan kesadaran diri. Kesadaran sejati tidak dimulai dari banyaknya ilmu, tapi dari kemampuan untuk hadir, benar-benar hadir dalam setiap detik kehidupan. Dan jalan paling halus untuk kembali hadir adalah dengan menyadari nafas. Sebab nafas adalah guru yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkanmu sejak awal kehidupan. Ia mengalir terus, tanpa lelah, menjadi saksi setiap suka dan duka, setiap kehilangan dan pertemuan. Tapi karena begitu dekat, manusia justru sering lupa padanya. Lupa bahwa dalam setiap tarikan nafas ada kehidupan yang sedang bekerja. Ada kehendak ilahi yang sedang menyalakan diri di dalam dirimu. Maka sadarilah, setiap kali engkau menghirup udara, engkau sedang menerima kasih darinya. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan segalanya kepadanya. Itulah irama kehidupan yang sejati. Menerima dengan syukur, melepaskan dengan ikhlas. Kesadaran terhadap nafas adalah kesadaran terhadap kehadiran. Karena dalam momen itu, engkau berhenti berlari dari masa lalu dan berhenti mengejar masa depan. Engkau berada di titik tengah, di tempat di mana waktu berhenti dan keabadian berbicara. Disitulah letak kesejatian diri. Bukan di masa lalu yang telah pergi, bukan di masa depan yang belum tiba, melainkan di sini, di sekarang, dalam setiap hembusan yang menyambung hidupmu dengan Sang Hidup. Ketika engkau menyadari ini, engkau akan mulai melihat bahwa seluruh kehidupan adalah satu tarikan dan satu hembusan besar dari Tuhan. Segalanya bergerak mengikuti ritmenya, termasuk dirimu. Dan di saat kesadaran itu tumbuh, ego pun mulai larut seperti kabut di bawah cahaya matahari. Sadari setiap nafas yang datang dan pergi. Lihatlah bagaimana nafas tak pernah bisa kau paksa. Ia datang atas izin dan pergi atas kehendak. Tak seorang pun mampu menahannya, sebagaimana tak seorang pun mampu menahan hidup atau menolak mati. Inilah pelajaran tauhid yang paling halus, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinnya. Nafas mengajarkan kerendahan hati yang sejati, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bukan hasil dari kemampuan, melainkan pemberian. Dan siapa yang menyadari hal ini, hatinya akan menjadi lembut, karena ia tahu dirinya hanyalah wadah tempat Tuhan berkarya. Ia tidak lagi sombong atas keberhasilan, tidak pula hancur oleh kegagalan. Ia mengalir sebagaimana nafas mengalir dalam kepasrahan yang penuh cinta. Ketika engkau hidup dengan kesadaran nafas, engkau tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan.
Engkau menjadi saksi, bukan korban dari kehidupan. Engkau menyadari bahwa di balik setiap kejadian, Tuhan sedang berbicara melalui caranya sendiri. Nafas membuatmu kembali ke pusat dirimu, ke ruang tenang di mana tidak ada lagi perlawanan terhadap hidup. Disitulah kedamaian sejati berdiam, bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hatimu telah belajar untuk diam di tengah segala perubahan. Kesadaran ini bukan pasrah tanpa arah, melainkan keheningan yang penuh pemahaman, bahwa setiap yang datang adalah untuk disyukuri, dan setiap yang pergi adalah untuk dikembalikan. Dan ketika kesadaran ini telah berakar, engkau akan memahami bahwa seluruh hidup hanyalah satu zikir yang panjang. Setiap tarikan adalah panggilan untuk hadir, setiap hembusan adalah undangan untuk kembali. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan dia, antara dunia dan akhirat, antara pencarian dan penemuan, karena engkau telah mengerti, nafas adalah gerak Tuhan di dalam dirimu. Maka jagalah kesadaranmu di dalamnya, sebab di sanalah engkau akan mengenal siapa diri sejati yang sesungguhnya bernafas. Bukan tubuh, bukan pikiran, tapi ruh ilahi yang sedang menatap dunia melalui matamu. Dan pada saat itu, hidupmu berubah menjadi ibadah yang tidak terputus, zikir tanpa suara, sujud tanpa bentuk, dan cinta tanpa batas. Bab 6. Rahasia ruh yang hidup. Ruh bukanlah sekadar sesuatu yang membuat manusia hidup. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia bukan bagian dari dirimu, tapi dirimu yang sejati. Tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan ruh adalah hakikat yang tak tersentuh waktu. Ia tidak lahir dan tidak mati, tidak berawal dan tidak berakhir. Ia datang dari tempat yang tidak mengenal ruang, menempati tubuhmu hanya sekejap, lalu pulang membawa kisah perjalanan kesadaranmu di dunia. Dalam diamnya, ruh tetap hidup, tetap menyala, tetap suci. Namun sinarnya sering tertutup oleh kabut pikiran dan debu dunia yang melekat pada hati. Maka kehidupan spiritual sejati bukanlah menambah sesuatu ke dalam dirimu, tapi membersihkan segala yang menutupi cahaya ruh itu, agar ia kembali berkilau sebagaimana asalnya. Ruh adalah rahasia Tuhan yang paling dekat, namun paling tersembunyi. Ia adalah hembusan darinya, sebagaimana firman-Nya, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Disitulah letak kemuliaan manusia, bukan pada bentuk, bukan pada nama, bukan pada pengetahuan, tapi pada ruh yang ditiupkan ke dalamnya. Maka mengenal ruh berarti mengenal sisi ilahi yang hidup dalam dirimu. Engkau tidak perlu mencarinya di gunung, di tempat suci, atau di ujung dunia. Cukup diam dan dengarkan hembus nafasmu sendiri. Di sanalah ruh itu bernafas, di sanalah Tuhan sedang hidup melalui dirimu. Tapi karena manusia lebih mencintai bentuk daripada makna, ruh sering terpenjara di dalam tubuh yang sibuk memuja dunia, padahal ruh tidak butuh apapun kecuali kesadaran untuk dikenali. Ruh adalah cermin bagi Tuhan. Ia tidak memiliki warna, bentuk, atau batas. Ia hanya memantulkan apa yang diletakkan di hadapannya. Bila engkau meletakkan cinta, maka yang terpancar darinya adalah kasih. Bila engkau meletakkan keserakahan, maka yang tampak adalah bayangan kegelapan. Ruh tidak pernah kotor, tapi pantulannya bisa buram bila cermin hati tidak dijaga. Maka bersihkanlah hatimu, bukan agar Tuhan hadir, karena Dia tidak pernah pergi, tetapi agar engkau dapat kembali melihat pantulan wajah-Nya yang telah ada sejak awal. Pembersihan itu tidak dilakukan dengan kemarahan atau penolakan, melainkan dengan kasih, dengan kesadaran, dengan kejujuran kepada diri sendiri. Ketika engkau mulai mengenal ruhmu, engkau akan memahami bahwa segala yang hidup di alam semesta ini pun memiliki ruhnya sendiri. Pohon, air, batu, angin, semuanya bergerak oleh daya yang sama. Semesta ini tidak mati, ia hidup, ia berzikir, ia bersujud. Hanya saja manusia telah lupa bahasa mereka. Ia mengira dirinya satu-satunya yang sadar, padahal seluruh ciptaan sedang menyanyikan nama yang sama. Ruh yang hidup dalam dirimu adalah bagian dari ruh agung yang menghidupkan segalanya. Maka saat engkau menyakiti makhluk, engkau sedang melukai cerminan dari dirimu sendiri. Dan saat engkau menebarkan kasih, engkau sedang memperluas napas dari ruh ilahi yang sama. Ruh yang hidup bukan sekadar energi yang menggerakkan tubuh, tapi kesadaran yang menghidupkan makna. Bila engkau hidup tanpa kesadaran,
Ruhmu seperti burung yang terkurung di sangkar besi, hidup tapi tak bisa terbang. Namun bila engkau hidup dengan kesadaran yang penuh, ruhmu mengembang, melampaui batas bentuk, hingga engkau tak lagi melihat dunia dengan mata jasad, tapi dengan mata hati. Di titik itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak terganggu oleh apapun, cinta yang tidak memiliki lawan, dan cahaya yang tidak bisa padam. Itulah tanda ruh yang hidup, ruh yang mengenal Tuhannya, dan dalam pengenalan itu, ia menemukan dirinya sendiri. Bab 7, titik tengah kesadaran. Di antara tarikan dan hembusan nafas, ada satu ruang yang sering tidak diperhatikan. Jeda yang begitu singkat, namun di sanalah rahasia besar tersembunyi. Ia disebut titik tengah kesadaran. Dalam jeda itu, tidak ada gerak, tidak ada waktu, tidak ada arah. Segalanya diam, tapi dalam diam itulah kehidupan sesungguhnya sedang berdenyut. Jika engkau mampu hadir di dalam ruang itu dengan sepenuh hati, engkau akan menyentuh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh kata. Kehadiran yang abadi, kesadaran yang tidak lahir dan tidak mati. Titik tengah kesadaran bukan sesuatu yang harus dicapai. Ia selalu ada, hanya tertutupi oleh gelombang pikiran yang terus berlari ke masa lalu dan masa depan. Begitu engkau berhenti mengejar, berhenti menolak, berhenti mencari, engkau akan menemukan dirimu sudah berada di sana. Kesadaran sejati tidak terikat oleh waktu. Ia menyaksikan segalanya, namun tidak pernah menjadi bagian dari apa yang disaksikan. Ia seperti langit luas yang menatap awan-awan berlalu tanpa ikut terbawa arusnya. Pikiranmu adalah awan, perasaanmu adalah angin, namun dirimu yang sejati adalah langit itu sendiri. Tenang, luas, dan tidak berubah. Di titik tengah kesadaran, engkau tidak lagi menjadi yang berpikir, tetapi yang menyadari pikiran. Engkau tidak lagi menjadi yang merasa, tetapi yang menyadari rasa. Di sanalah ego mulai larut, karena ia hanya hidup dari keterikatan pada bentuk dan identitas. Ketika semua bentuk dilihat sebagai bayangan yang berlalu, maka yang tersisa hanyalah kehadiran murni, ruh yang menyadari dirinya sendiri. Titik tengah kesadaran bukanlah tempat yang bisa dijangkau dengan usaha, tapi ruang yang terbuka ketika engkau berhenti berusaha. Ia muncul dalam keheningan, dalam pasrah yang tulus, dalam diam yang penuh kesadaran. Saat engkau tidak lagi menilai, tidak lagi menolak, tidak lagi menuntut, kesadaran itu memancar dengan sendirinya. Ia seperti matahari yang selalu bersinar di balik awan. Tugasmu bukan menciptakan cahayanya, melainkan menyingkirkan awan yang menutupi. Maka jangan kejar kedamaian, jangan paksa sunyi, cukup hadir dalam nafasmu, dan biarkan kesadaran itu muncul seperti bunga yang mekar tanpa suara. Ketika engkau telah menemukan titik tengah kesadaran di dalam dirimu, dunia luar tak lagi mampu mengguncangmu. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena engkau telah menemukan pusat yang tidak bergantung pada apapun. Engkau bisa berada di tengah badai namun tetap tenang, berada di tengah kehilangan namun tetap damai, karena engkau tahu bahwa yang bergejolak hanyalah permukaan, sementara inti dirimu tetap hening. Disitulah rahasia kebahagiaan sejati berdiam, bukan pada apa yang engkau miliki, tapi pada kemampuan untuk menyadari keberadaanmu sendiri dalam setiap momen. Dan ketika engkau hidup dari titik tengah kesadaran itu, engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu, sebab engkau menyadari bahwa seluruh pencarian adalah bayangan dari kehadirannya yang sudah ada di dalammu. Ia bukan sesuatu yang harus ditemukan, tetapi sesuatu yang harus disadari. Di sanalah engkau mengerti bahwa seluruh perjalanan spiritual sejatinya hanyalah lingkaran besar yang kembali ke satu titik, kesadaran yang menyadari dirinya sendiri, nafas yang mengenal sang peniup, ruh yang mengenali sumbernya. Dan di saat itu terjadi, engkau akan memahami bahwa tidak ada lagi jarak antara aku dan dia. Yang ada hanyalah keberadaan yang tunggal, tenang dan abadi. Bab 8. Sir di balik nafas. Ada sesuatu yang lebih halus daripada udara yang engkau hirup, lebih lembut dari hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Ia bukan sekadar oksigen yang memberi hidup pada jasadmu, tetapi rahasia yang menyalakan kesadaranmu.
Nafas bukan hanya gerakan tubuh, ia adalah jembatan antara yang fana dan yang kekal. Di balik setiap tarikan dan hembusan, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bekerja. Sebuah sir, rahasia ilahi yang menjadi penghubung antara dirimu dan Dia. Jika engkau benar-benar memperhatikan nafasmu, engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan adalah panggilan menuju asal, dan setiap hembusan adalah penyerahan menuju kehampaan. Nafas bukan sekadar tanda bahwa engkau hidup, melainkan pesan dari Tuhan bahwa Ia sedang hidup melalui dirimu. Nafas adalah zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan saat engkau lupa kepadanya. Setiap kali engkau menarik udara, engkau sebenarnya sedang mengucap hu, dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan segalanya kepadanya. Maka sesungguhnya seluruh makhluk sedang berzikir tanpa suara, karena semua hidup oleh nafasnya. Di balik nafas ada arus cinta yang tak pernah putus, mengalir dari Yang Maha Hidup kepada setiap bentuk kehidupan. Namun manusia yang terikat oleh pikirannya jarang mendengarnya, sebab rahasia itu berbisik dalam bahasa keheningan. Ia hanya dapat didengar oleh hati yang lembut, oleh jiwa yang sudah berhenti berlari. Sir di balik nafas adalah kesadaran akan keberadaan yang menyaksikan dirimu bernafas. Saat engkau menarik nafas, rasakan siapa yang sedang bernafas? Siapa yang memberi daya bagi udara untuk masuk dan keluar dari tubuhmu tanpa henti, tanpa engkau kendalikan? Siapa yang membuatmu tetap hidup bahkan saat engkau tidur dan tak menyadari apapun? Disitulah rahasia itu tinggal, di ruang kecil antara kesadaran dan ketidaksadaran, di antara hidup dan mati, di antara yang melihat dan yang dilihat. Ketika engkau benar-benar hadir dalam nafasmu, engkau tidak hanya bernafas sebagai manusia, tapi sebagai kesadaran yang sedang menyaksikan kehidupan itu sendiri. Rasa lembut yang muncul dari nafas bukanlah sekadar ketenangan. Ia adalah panggilan untuk kembali. Nafas adalah tali cahaya yang menghubungkanmu dengan sumber yang abadi. Selama engkau hidup dalam kesadaran terhadap nafasmu, engkau tidak akan tersesat dalam gelapnya dunia. Sebab setiap hembusan nafas adalah langkah menuju kepulangan, dan setiap tarikan nafas adalah penyambutan dari kasih Tuhan yang tiada henti. Bila engkau mampu menyadarinya dalam setiap saat, engkau akan hidup di dunia tanpa terikat oleh dunia. Berjalan, berbicara, bekerja, tapi di dalamnya engkau tetap diam, tenang, dan sadar. Dan pada akhirnya, ketika nafas terakhir itu tiba, engkau akan tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari nafas, melainkan kembalinya nafas itu kepada pemiliknya. Nafas yang kau jaga dengan sadar akan menjadi sayap bagi ruhmu untuk terbang pulang. Sir di balik nafas bukan sekadar rahasia tentang hidup, tetapi tentang perjalanan kembali kepadanya. Setiap tarikan adalah asal, setiap hembusan adalah pulang. Maka selama engkau masih bernafas, sadarilah, engkau sedang bersamanya dalam setiap hela, dalam setiap diam, dalam setiap detak kehidupan yang tak pernah berhenti memanggil. Kembalilah kepadaku, wahai jiwa yang tenang. Bab 9, Cermin Ruhani. Setiap jiwa pada hakikatnya adalah cermin. Ia memantulkan apa yang dihadapinya tanpa pernah benar-benar memiliki apapun. Bila cermin itu jernih, maka yang tampak hanyalah wajah kebenaran. Tetapi bila ia tertutup debu, maka yang terlihat hanyalah bayangan kabur dari ilusi. Cermin rohani tidak perlu dibuat. Ia sudah ada dalam dirimu sejak awal. Hanya saja ia telah lama tertutup oleh kabut keakuan, keinginan, dan kenangan masa lalu. Engkau mencari Tuhan di luar, padahal wajahnya telah lama terpantul dalam cermin dirimu sendiri. Namun bagaimana engkau dapat melihat pantulan itu bila hatimu masih terbelenggu oleh bayangan dunia? Maka perjalanan ma'rifat bukanlah mencari sesuatu yang hilang, tetapi membersihkan cermin yang berdebu, agar engkau dapat melihat dengan jelas siapa yang sedang memandang melalui matamu. Cermin ruhani adalah tempat di mana segala rahasia terbuka. Ketika engkau menatap ke dalamnya dengan kejujuran yang mendalam, engkau tidak hanya melihat dirimu, tetapi seluruh kehidupan yang sedang memantul di sana. Engkau akan melihat bahwa suka dan duka, baik dan buruk, terang dan gelap, semua hanyalah warna dari satu cahaya yang sama.
Engkau akan memahami bahwa tidak ada musuh di luar dirimu, karena semuanya hanyalah pantulan dari keadaan hatimu sendiri. Jika hatimu marah, dunia pun tampak murka. Jika hatimu damai, dunia pun menjadi lembut. Maka kebersihan hati bukan hanya jalan menuju Tuhan, tetapi juga jalan untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Bukan melalui kaca yang retak, tetapi melalui cermin yang utuh dan bening. Ketika cermin ruhani mulai jernih, engkau akan menyadari bahwa segala bentuk hanyalah bayangan dari yang tak berbentuk. Setiap wajah yang engkau lihat di dunia adalah wajahnya dalam rupa yang berbeda. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang asing. Setiap orang yang datang kepadamu membawa pesan, dan setiap peristiwa yang terjadi adalah pantulan dari pelajaran yang harus engkau pahami. Hidup ini tidak sedang melawanmu, ia sedang memperlihatkanmu. Maka jangan tolak apapun yang datang, dan jangan kejar apapun yang pergi. Sebab semuanya hanyalah tarian pantulan dalam cermin kesadaran. Namun berhati-hatilah, sebab cermin ruhani dapat berubah buram bukan karena dosa besar, tetapi karena hal-hal kecil yang engkau biarkan tinggal di hati. Rasa iri, kebencian, penyesalan, atau keinginan yang tersembunyi. Debu kecil itu jika dibiarkan akan menutupi seluruh permukaan cermin, hingga engkau tak lagi mampu melihat cahaya yang sebenarnya. Maka jagalah hatimu dengan kesadaran yang lembut, bukan dengan paksaan. Setiap kali engkau menyadari debu yang menempel, cukup tiup dengan keikhlasan, dan biarkan cahaya kembali memantul. Hati yang bersih bukan berarti tanpa luka, tetapi luka yang diterima dengan cinta akan menjadi kilau yang menambah beningnya cermin itu. Dan ketika akhirnya cermin ruhanimu benar-benar jernih, engkau akan melihat sesuatu yang membuat segala pencarian berhenti. Wajah Tuhan yang memandang dirimu melalui dirimu sendiri. Di sana tidak ada lagi dua, tidak ada lagi yang mencari dan yang dicari. Hanya ada satu cahaya, satu kesadaran, satu kehadiran yang tak terpisah. Di titik itu, engkau akan memahami bahwa selama ini engkau bukan sedang berjalan menuju Tuhan, tetapi sedang disadarkan oleh Tuhan untuk melihat bahwa sejak awal engkau tidak pernah jauh darinya. Cermin itu kini telah bening, dan di dalamnya engkau melihat bahwa yang memantul dan yang dipantulkan ternyata adalah satu. Bab 10. Kembali ke sumber. Segala yang datang akan kembali. Segala yang bernafas akan berhenti, namun tidak ada yang benar-benar lenyap, karena hakikat tidak pernah mati. Ruh hanya berganti tempat, seperti air yang kembali ke lautan setelah menempuh perjalanan panjang dari langit. Kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan yang telah lama dijanjikan. Dunia hanyalah persinggahan, tempat ruh belajar mengenal dirinya melalui cermin kehidupan. Dan setelah segalanya dipahami, setelah semua bayangan dikenali, ruh pun dipanggil untuk pulang. Namun kepulangan ini bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menyadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber. Dunia dan akhirat hanyalah dua sisi dari satu kesadaran yang sama. Yang satu bergerak, yang satu diam. Kembali ke sumber berarti kembali kepada keheningan asal. Di sana tidak ada nama, tidak ada bentuk, tidak ada aku, tidak ada engkau. Hanya ada keberadaan yang tunggal, mengalir tanpa batas. Engkau tidak lagi berdoa karena engkau telah menjadi doa itu sendiri. Tidak lagi mencari karena engkau telah menjadi yang dicari. Tidak lagi memohon karena engkau telah menyatu dengan kehendaknya. Inilah titik di mana segala kata berhenti, sebab bahasa tidak dapat menjangkau kedalaman itu. Ruh yang telah mengenal asalnya tidak membutuhkan penjelasan, cukup diam dan ia mengerti. Dalam diam itu, engkau bukan lagi makhluk yang terpisah, melainkan kesadaran yang menyaksikan dirinya sendiri dalam cahaya yang abadi. Namun kepulangan sejati bukan berarti melarikan diri dari dunia. Ruh yang telah mengenal sumber justru hadir di dunia dengan cinta yang lebih luas, dengan pandangan yang lebih lembut, dengan kasih yang tidak terbatas. Ia berjalan di bumi, tapi langkahnya tenang seperti angin yang tidak meninggalkan jejak. Ia berbicara dengan hati, bukan dengan kata. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai tubuh, tetapi sebagai cahaya yang sedang mencari cahaya. Dalam dirinya, dunia menjadi taman zikir, dan setiap hembusan nafas menjadi tasbih yang mengalir tanpa henti. Ia hidup di antara manusia,
namun hatinya selalu berada di hadapan Tuhan. Kembali ke sumber adalah keadaan di mana engkau tidak lagi menolak apapun yang datang dan tidak lagi menggenggam apapun yang pergi. Engkau menjadi seperti air yang menerima bentuk wadah apapun tanpa kehilangan kejernihannya. Engkau menjadi seperti cahaya yang menembus kegelapan tanpa perlu berperang melawannya. Engkau menjadi seperti angin yang berhembus tanpa memilih arah. Itulah tanda ruh yang telah pulang. Ia tidak lagi berusaha mengendalikan kehidupan, sebab ia telah menyadari bahwa kehidupan itulah yang sedang mengendalikan dirinya. Ia menyerah, bukan karena lemah, tetapi karena telah mengenal kekuatan yang sejati, kekuatan yang lahir dari kepasrahan kepada kehendak ilahi. Dan akhirnya, dalam hening yang paling dalam, engkau akan mendengar bisikan halus itu, suara yang sama yang pernah memanggilmu di awal perjalanan. Kembalilah kepadaku, wahai jiwa yang tenang. Kalimat itu bukan sekadar panggilan, melainkan pelukan dari sumber yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Engkau tidak sedang menuju Tuhan, engkau sedang dibawa pulang olehnya dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap kesadaran yang tumbuh. Maka saat engkau berhenti, saat segalanya menjadi sunyi, engkau akan tersenyum. Karena akhirnya engkau tahu, seluruh perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu, tetapi tentang kembali menjadi tiada, agar yang tersisa hanyalah Dia. Saat nafas terakhir kita tiba, semua kata akan diam, dan hanya kesadaran yang tersisa. Di sanalah kita pulang, bukan ke tempat baru, tapi ke rumah asal, ke dalam diri, tempat Tuhan selalu berdiam tanpa pernah pergi. Karena sejatinya, perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu di luar, tapi tentang mengenali siapa yang sejak awal telah hidup di dalam dirimu. Tenanglah, sebab engkau tak pernah sendiri. Inilah hakikat nafas ruh, jalan pulang menuju diri sejati.